Senin 24 Februari 2025, Kejaksaan Agung menahan sebanyak 7 tersangka kasus dugaan korupsi, tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding PT Pertamina dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023. Kasus dugaan korupsi ini diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Lantas, bagaimana awal mula kasus dugaan korupsi tersebut terkuak? Kasus ini berawal dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 yang mewajibkan PT Pertamina untuk mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Namun dalam proses penyidikan, Kejagung menemukan tersangka RS, SDS, dan AP yang merupakan petinggi di anak perusahaan Pertamina melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir. Pengondisian yang dilakukan para tersangka itu membuat pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Bahwa pada periode 2018 sampai dengan periode 2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri seharusnya wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Dan Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Namun berdasarkan fakta penyidikan yang didapat, tersangka RS, SDS, dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir atau OH yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Dan pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Lalu ditemukan adanya perbuatan jahat antara subholding Pertamina dengan broker dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Para tersangka diduga mengincar keuntungan dengan memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Menindaklanjuti temuan tersebut, penyidik Kejagung memeriksa sejumlah saksi dan ahli hingga akhirnya menetapkan beberapa tersangka. Total ada sebanyak 7 tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Para tersangka itu pun memiliki peran masing-masing dalam kasus ini. Rifa Siahaan atau RS yang merupakan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga bersama SDS dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir. Rapat itulah yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Ketiganya juga memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Kemudian YF, pejabat PT Pertamina International Shipping, melakukan markup kontrak pengiriman pada saat impor minyak mentah dan produk kilang melalui tempatnya bekerja. Akibatnya negara harus membayar fee sebesar 13 hingga 15% yang menguntungkan tersangka MKAN. Sementara tersangka DW bersama GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk bisa memperoleh harga tinggi saat syarat belum terpenuhi. Selain itu, GRJ dan DW juga mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah serta dari tersangka Rifa Siahaan untuk produk kilang. Terkait kasus dugaan korupsi ini,
PT Pertamina menyatakan menghormati langkah Kejagung dalam menjalankan proses hukum. Pertamina juga siap bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membantu proses hukum agar berjalan lancar. Jadi kasus korupsi lagi, dan kali ini bintangnya adalah Pertamina. Buat kalian yang kemarin mungkin sempat berseliweran di sosmed ya, yang mana katanya Pertamax itu nggak ada bedanya sama Pertalite. Pertamax itu cuma Pertalite yang nggak ngantri. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu? Ini, saya sudah merangkum beberapa poin penting, yang mana pada 24 Februari 2025, Kejaksaan Agung menahan 7 tersangka terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Nah, produk kilang yang melibatkan PT Pertamina dan kontraktor kerjasama dari 2018 sampai 2023. Dan kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun. Awal mulanya ini guys, berawal dari Peraturan Menteri ESDM nomor 42 tahun 2018 yang mewajibkan PT Pertamina untuk mengutamakan pasokan minyak dari dalam negeri. Nah, ini ada beberapa tersangka, ada RS, SDS, dan AP yang diduga melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang mengakibatkan pemenuhan minyak mentah dilakukan melalui impor. Nah, jadi itu beberapa tersangkanya. Nah, mereka ini tentu saja melanggar hukum ya. Dan beberapa yang mereka lakukan ini ada, yang pertama, ditemukan adanya kolusi antara subholding Pertamina dan broker dalam pengadaan impor minyak mentah. Kemudian tersangka juga melakukan pengkondisian untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi kilang dalam negeri tidak terserap sepenuhnya. Nah, dari beberapa tersangka tadi, ini peran-peran mereka. Yang pertama ada RS sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Beliau melakukan ini bersama SDS, kemudian AP yang juga terlibat dalam pengkondisian rapat. Kemudian ada YF melakukan markup kontrak pengiriman, dan itu merugikan negara hingga 13-15%. Yang terakhir ada DW dan GRJ berkomunikasi untuk memperoleh harga tinggi saat syarat belum terpenuhi. Waduh. Nah, Pertamina langsung gercep nih menanggapi bahwa mereka ini menghormati langkah Kejaksaan Agung dan siap bekerja sama dalam proses hukum. Ya, tentu saja ini kasus korupsi ini sangat merugikan tentunya. Harus segera ditindaklanjuti, ini gercep ini ya. Baru beberapa minggu kemarin itu kasusnya itu lagi langsung booming gitu ya. Dan nggak lama para tersangka langsung ditangkap. Tentunya respect kepada kejaksaan dan beberapa yang sudah membantu dalam penangkapan para tersangka ya. Jadi harapannya kedepannya lebih pengawasannya lebih diperketat lagi gitu loh. Jangan hanya yang diawasi itu dalam lingkup paling bawah, lingkup Pertaminanya, tapi pimpinannya juga harus diawasi gitu. Jangan sampai kok buat kalian ya yang mungkin membangga-banggakan bahwa Pertamax itu baik untuk mesin. Kalau pakai Pertamax langsung booster kecepatannya berapa kilometer per jam, sama saja ternyata kita telah dibohongi selama ini. Ya, semoga kedepannya ini bisa menjadi pembelajaran, kemudian para pelaku
tetap harus dihukum seberat-beratnya. Ini korupsi ini merugikan banyak, ini 190 triliun ya. Ya, semoga tidak ada kayak kemarin itu 6,5 tahun. Wah, jangan. Harus lebih tegas lagi supaya nggak ada lagi yang mau meniru apa yang mereka lakukan ya. Ya, bagaimana tanggapan kalian? Apakah para pembenguk sialan ini patut diberi hukuman yang pantas atau ya tulis di kolom komentar.